Sobat muda, Bung Karno pernah berkata, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ini mengajak kita untuk melihat betapa generasi muda punya peran yang luar biasa di masa depan bangsa Indonesia. Tentunya berbagai macam upaya dilakukan untuk dapat melahirkan generasi-generasi penerus bangsa terbaik bagi Indonesia. Salah satunya melalui kegiatan pengembangan potensi diri yang dilakukan di SMK Negeri 1 Pengasih. Kira-kira seperti apakah kegiatan-kegiatan tersebut terus dilakukan untuk dapat menggali potensi yang dimiliki oleh siswa-siswi? Kita akan melihat, tetap bersama kami di Ayo Ngopi, ngobrol positif tentang Indonesia. Yuk ke dalam. Sekar dandang gula satoto gati, laras lendro, patet songo. Mre anggotra aksara yekti srana medar gagasan. Nah, ini tadi suara merdu dari salah seorang rekan kita di SMK Negeri 1 Pengasih. Gimana? Keren kan? Muda, berprestasi, dan menjadi pelestari warisan seni budaya. Tumekeng mangkyo. Satu hal yang sangat membesarkan hati. Dengan demikian, maka masa depan generasi muda akan tetap dekat dengan identitas kebudayaan yang dimiliki. Sehingga hasanah budaya warisan leluhur akan ada pelanjutnya, tanpa harus ketinggalan dalam berinteraksi dengan dunia modern. Tentu saja, sikap tekun dan kebiasaan bekerja keras menjadi kuncinya. Memang, tak ada jalan mudah untuk sebuah cita-cita besar. Selalu terhalang jalan terjal dan batu sandungan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, semangat gigih dan pantang menyerah, serta stamina perjuangan harus dijaga agar tetap selalu prima. SMK Negeri 1 Pengasih memang menyediakan jalur akademik maupun non-akademik bagi siswa-siswinya yang ingin maju dan mengembangkan diri. Jalur pengembangan potensi bisa digali dan dikembangkan melalui minat bakat para siswa. Bisa melalui jalur keorganisasian, seni budaya, olahraga, jurnalistik, dan lain sebagainya. Sementara itu, kompetensi yang ada di SMK Negeri 1 Pengasih berkorelasi dengan penyiapan para peserta didik agar menjadi tenaga profesional beberapa bidang. Program keahlian yang dimiliki adalah akuntansi keuangan dan lembaga, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, serta bisnis daring dan pemasaran. Kemudian multimedia, tata busana, dan perhotelan. Kesel ngumbara kabur kanginan. Campur lebu, rebut balung, dadi pangewan-ewan. Kesel ninggal caraan warisane aji sok. Perpaduan antara kemampuan akademik dengan kemampuan non-akademik yang ditanamkan sekolah diharapkan bisa menjadikan para peserta didik di SMK Negeri tumbuh sebagai pribadi multi-talent. Daya kritisnya berkembang baik, diiringi dengan kemampuan berekspresi dalam olah seni budaya, kemudian berketerampilan leadership, serta tumbuhnya kepedulian sosial terhadap lingkungannya. Permisi Ibu, oh ada elok juga. Iya ini
Ibu, Gimana? saya mau melaporkan terkait program kerja OSIS masa bakti sebelumnya sudah 90% terlaksana, dan kemudian nanti kami akan fokus ke pergantian OSIS baru, Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Wah, Mbak. sepertinya lagi asik ngobrol ini ya. Iya. Saya Iya, ganggu ini. nih Bu kayaknya nih. Iya. Wah, ini lagi ngobrolin apa ini tadi teman-teman? Kaitannya dengan kegiatan OSIS, Oh, juga iya, Bu. MPK ini, Mbak. Oke, baik, Iya, siap. Baik, Ibu, mungkin kita menyapa dulu kembali ini sobat muda yang bergabung bersama kami di Ya, sini. oke. Nah, ini Aris sudah bersama dengan Ibu Isti dan juga tentunya dua rekan kita yang akan mengajak sobat muda untuk ngobrol asik di kesempatan kali ini. Kita mungkin boleh kenalan dulu, Ibu ya. Ya, Dan juga sobat muda pastinya di sini sudah bersama kami ada Kepala SMK Negeri 1 Pengasih, Ibu Istihari Nugraheni. Kita sama dengan Ibu Isti ya. Bu Isti sehat, Ya, Ibu? Alhamdulillah sehat, di tengah situasi seperti ini alhamdulillah juga kondisinya prima, Mbak. Prima, semangat selalu Bu pastinya ya Bu Ya. ya. Iya, baik, dan juga Bu Isti pastinya tidak sendiri sobat muda karena sudah bersama dengan Ibu Isti di sini. Dua rekan kita yang luar biasa, ada Ketua OSIS SMK Negeri 1 Pengasih, ada Mas Hanif Zaki Abdullah. Mas Hanif, semangat, sehat? Tentu semangat dan tentu sehat dong, Kak. Semangat pastinya ya. Dan juga saya ingin perkenalkan terlebih dahulu. Di sini telah hadir ada rekan kita Ketua Majelis Perwakilan Kelas, ada Mbak Elok Halimatus Sadia. Mbak Elok semangat juga pastinya. Iya, semangat pasti. Aha, tadi lagi ngobrolin soal program OSIS ya. Betul, Mungkin ya. sebelum kita ngobrol lebih lanjut sama Mas Hanif dan juga Mbak Elok, saya mau tanya dulu ke Ibu Isti. Silakan, Ibu. monggo, Mbak. Tadi kan juga kita sempat ngobrol sama sobat muda bahwa memang betul ya Bu, selain kegiatan belajar mengajar, tapi juga kegiatan pengembangan diri di sekolah itu penting Betul, Ibu. ya. Kalau kita boleh tahu Bu Isti, di SMK Negeri 1 Pengasih ini ada kegiatan pengembangan diri apa aja sih Bu? Ya, terima kasih. Sebelum kami menjawab ke Mbak Arin ya, jadi perkenalkan dulu terkait dengan SMK Negeri 1 Pengasih ya, Mbak ya. Jadi SMK Negeri 1 Pengasih ini eksisnya sudah bertahun-tahun ya, Pak ya. Kemudian lokasinya termasuk juga di Kecamatan Kota Pengasih. Kemudian jumlah siswa kami itu ada 1074, Mbak. 1074. 1074. Kemudian guru kami itu ada 78. Karyawan kami ada 28 ya. Ya, termasuk ya bisa dibilang banyak tapi juga bisa dibilang sedikit ya, Mbak. Dan alhamdulillah di dalam kami mengelola pendidikan SMK Negeri 1 Pengasih ini juga kami sudah menerapkan kurikulum 2013. Kemudian SMK Negeri 1 Pengasih ini juga sebagai sekolah adiwiyata. Jadi kami mendidik anak-anak kami dalam sadar lingkungan ya, Pak ya. Kemudian juga sekolah SPAB. SPAB Satuan apa itu, Bu Isti? Pendidikan Aman Bencana. Nah, ini kami juga setiap secara berkala ini melaksanakan simulasi kalau ada bencana itu seperti apa penanganannya. Ini juga secara berkala kita laksanakan. Kemudian juga SMK 1 Pengasih ini juga sebagai sekolah model, Mbak. Sekolah model, Ya, baik. sekolah model yang dirintis oleh LPMP, yang dalam hal ini LPMP DIY. Ya. Ini juga kami sebagai sekolah model yang insya Allah beberapa sekolah itu menjadi partner kami di dalam mengelola pendidikan ini. Ya. Kemudian kaitannya dengan pengembangan minat bakat tadi ya, Mbak ya. Pengembangan diri, betul, Ibu. Pengembangan diri di SMK Negeri 1 Pengasih ini kami banyak mengelola siswa-siswa. Ini kaitannya dengan minat bakat siswa itu apa yang diminati. Jadi pada awal pembelajaran, awal tahun ajaran, ini sesudah dilaksanakan masa pengenalan lingkungan. Nah, ini kan kemudian kami menjaring siswa ini minat di bidang apa, minat di bidang apa. Dan alhamdulillah kami juga mengakomodir banyak sekali minat bakat. Ini ada yang di keagamaan, itu ada kaligrafi, kemudian ada baca tulis Al-Quran, kemudian nasyid, kemudian juga Iqra. Ini untuk yang keagamaan. Kemudian untuk yang olahraga, ini kami juga mewadahi banyak potensi-potensi siswa yang sekiranya ingin ke basket, kemudian futsal,
kemudian karate, lalu ada pencak silat, kemudian ada tarung derajat ya, hampir seperti gulat ya, mirip-mirip dengan gulat, nah, tapi hanya mirip saja ya, ini tarung derajat. Kemudian juga seni ya, Apa saja, seni Ibu? juga ini ada seni teater, kemudian seni tari, seni apalagi karena saking banyaknya Banyak sekali ada ya Bu ya kegiatannya. seni menyanyi solo ini juga ada. Kemudian untuk yang Boso Jowo ini kami juga gegulang juga, ini ada sesora. Ya. Jadi bagaimana menjadi pranoto coro ya Mbak ya, di dalam bahasa Jawa. Ya. Kemudian Panembramo. Kemudian apa itu namanya geguritan ya. Geguritan, ya. Kemudian yang seni itu juga ada tari. Ada banyak sekali Mbak. Kemudian masih ada juga yang kaitannya dengan pengembangan keilmuan. Keilmuan ini kami punya juga case ya, karya ilmiah remaja. Ya, karya ilmiah remaja. Kemudian juga KIR ya, PIKR juga, Pusat Informasi Kesehatan Remaja. Karena kadang-kadang kalau dengan orang tua, dengan guru itu mungkin kalau mau mengungkapkan itu kan agak sedikit canggung gitu ya, Bu, ya? Betul. Tapi kalau kemudian dengan teman sebaya itu kan lebih agak nyaman, lebih ya? enjoy. baik, Seperti contohnya kalau bagaimana Ya, Bu reproduksi dan sebagainya itu kan ada juga. Baik, Bu Isti. Kemudian Luar juga biasa kopsis sekali. juga ada. kopsis, Banyak sekali Bu ya ternyata Iya, kegiatan pengembangan diri yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Pengasih ini. Kita nanti akan lihat bagaimana rekan-rekan di sini juga mengoptimalkan layanan tersebut. Kita akan lanjutkan setelah ini. Sobat Muda tetap bersama kami di Ayo Ngopi. Jogja adalah kota yang penuh makna filosofis yang berlandaskan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Saksikan Di Balik Tembok Keraton setiap Kamis, Minggu kedua dan keempat pukul 14.30 hanya di TVRI Jogja. Mari Mbak Anin diminum dulu Siap kopinya. Ibu. Ya, ayo Mas Hanif, Mbak Ella minum dulu. Wah, Mbak Ella, Mas Hanif ayo. Semakin seger ya Bu ya. Alhamdulillah. Tapi kita mungkin mau menyapa lagi ya Sobat Muda, masih bersama kami di sini di Ayo Ngopi, ngobrol positif tentang Indonesia. Kali ini kita masih akan melihat bagaimanakah program-program di SMK Negeri 1 Pengasih ini terus dioptimalkan untuk siswa-siswi yang ada melalui kegiatan pengembangan dan juga terus menggali potensi diri yang dimiliki. Saya ingin ke Mas Hanif tadi ya Bu ya. Bu Isi sudah cerita kalau banyak sekali kegiatan selain kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 1 Pengasih. Mas Hanif ini adalah ketua OSIS, betul Mas Hanif? Ya, betul sekali. Selain OSIS mungkin Mas Hanif, Sobat Muda pengen tahu dulu nih, Mas Hanif terlibat di kegiatan apa saja di sekolah? Sebenarnya kalau misalkan kegiatan di sekolah saya selaku pengurus OSIS itu mempertanggungjawabkan organisasi-organisasi di bawah OSIS dan itu menjuruk ke masing-masing bidang kayak bidang pramuka atau bidang ekstrakurikuler, terus kesehatan ada PIKR itu tadi, terus ada
koperasi siswa juga itu di bawah naungan OSIS. Jadi kami juga turut andil dalam mengelolanya pastinya. Oke, artinya banyak terlibat dalam kegiatan yang ada di sini ya Mas Ya, Hanif. pasti. Kenapa dulu akhirnya tertarik buat masuk ke OSIS Mas Hanif? Kalau itu tentu saja ingin melatih kayak potensi diri, seperti kemampuan dalam berbicara, kemampuan berkomunikasi dengan orang lain itu sangat penting nantinya. Terutama kami di SMK ini kan nanti kaitannya ke dunia kerja atau dunia usaha, pasti itu penting sekali. Itu tadi ya Bu ya, berarti memang betul bukan sekedar belajar ilmu saja, tapi juga banyak kegiatan pengembangan diri yang harus dilakukan di sini. Nah Mas Hanif, ini selama mungkin berdinamika sebagai pengurus OSIS, apalagi sebagai ketua OSIS ya, mungkin hal-hal apa aja sih Mas Hanif yang selama ini didapatkan, termasuk juga yang menjadi tantangan ketika harus membagi waktu belajar tetap jalan, tapi kegiatan OSIS juga tetap harus jalan. Seperti apa Mas Hanif? Kalau itu pasti ya, tantangan itu pasti ada dalam kayak misalkan belajar, kita juga perlu membagi waktu dalam mengurusi kegiatan OSIS karena urusan OSIS itu bukan hanya sekedar menjalankan acara, tapi pasti sebelumnya ada kayak perencanaan, menyusun dokumen-dokumen segala macam. Betul. Itu pasti perlu membutuhkan waktu yang ekstra, dan kita sebagai belajar nggak boleh melupakan tanggung jawab kita untuk belajar di sekolah juga pastinya. Wajib ya. Oke, artinya tetap harus jalan dua-duanya. Bagi waktunya gimana Mas Hanif? Kalau saya bagi waktu biasanya kalau dulu ya sebelum ada pandemi kami di sekolah itu belajar jam KBM, nanti setelah pulang sekolah silakan ke ruang OSIS dan mengerjakan segala kegiatan OSIS gitu. Oke. Artinya ada skala prioritas begitu ya. Kalau waktunya belajar ya belajar, tapi kalau kita ada kesempatan untuk berkegiatan, ya ayo kenapa enggak gitu. Kami memang tekankan kepada anak-anak, terutama para pengurus OSIS ya. Jangan sampai kemudian kalian itu menjadi pengurus OSIS lalu malah larut di dalam kegiatan. Itu jangan sampai itu. Nah, jangan sampai. Justru kalian sebagai pengurus OSIS itu harus bisa menjadi teladan bagi teman-temannya itu. Baik itu di dalam akademik maupun di dalam kegiatan berorganisasi seperti itu. Sekali lagi pinter-pinter bagi waktu tadi ya Bu ya. Sekolah tetap jalan tapi kegiatan juga tidak ditinggalkan. Nah, kalau dari Mbak Elo nih, tadi Mas Hanif terlibat aktif dalam kepengurusan OSIS. Kalau Mbak Elo ini adalah Majelis Perwakilan Kelas. Itu seperti apa Mbak Elo? Jadi Majelis Perwakilan Kelas itu organisasi yang isinya itu anggotanya terdiri dari beberapa perwakilan di masing-masing kelas di SMK 1 Pengasih. Jadi semua kelas itu ada 2 orang yang menjadi anggota MPK. Nah, untuk tugas utamanya MPK itu selain menjadi perwakilan untuk kelasnya, misalnya untuk jembatan aspirasi dari siswa ke guru atau siswa ke sekolah atau ke organisasi lain, itu juga untuk memantau kinerja OSIS dan organisasi lain di bawah OSIS. Jadi ada ikut andilnya juga. Kalau kita lihat di pemerintahan mungkin sebagai DPR gitu ya, menyampaikan aspirasi masyarakat, kalian menyampaikan aspirasi dari sisa sisi menjadi jembatan antara guru dan juga sisa sisi. Selain terlibat di Majelis Perwakilan Kelas, Mbak Ella juga ikut kegiatan ekstrakurikuler lainnya? Iya, ikut. Apa aja? Saya ada ikut mocopat sama karawitan atau musik tradisi itu saya ikut. Terus dulu pernah ikut tonti juga. Ini dia. Yang menarik juga Bu Isi, kalau saya lihat ya Sobat Muda juga pasti melihat bagaimana kepedulian sisa sisi untuk melestarikan budaya ini kan juga jadi satu tantangan ya. Apa sih yang membuat Mbak Elo akhirnya tertarik untuk terlibat ikut kerawitan, ikut mocopat, yang saya yakin juga sebagai salah satu upaya untuk melestarikan budaya? Iya. Ya, itu ya utamanya untuk membantu melestarikan budaya itu ya, karena di pemuda ini juga jujur memang agak meluntur gitu kan budayaannya. Nah, itu terus untuk meningkatkan potensi minat bakat di diri saya sendiri itu. Sebagai untuk bermain musik tradisi, terus untuk bernyanyi juga. Oke, artinya menyalurkan apa yang menjadi minat dan bakat ya sebagai wadahnya di sini. Baik, makasih Mbak Elo, Mas Hanif ceritanya ya, kita akan lanjutkan nanti. Bu Isti, tadi kan sempat disampaikan ada kerawitan, kemudian juga ada tadi mau copot kegiatan-kegiatan yang pastinya ini menjadi salah satu sarana untuk pelestarian budaya. Dukungan dari sekolah seperti apa Bu Isti? Jadi kami itu memang banyak sekali kegiatan-kegiatan, utamanya ekskul ya Mbak ya. Kalau dihitung berapa ya Mbak? Ada sekitar 16-an lebih mungkin ya. Ada sekitar 16-an lebih. Dan masing-masing juga alhamdulillah anggotanya juga banyak, karena dari 1074 itu kan terjun di beberapa wadah kegiatan obsesi ekskul itu tadinya. Oke Bu Isti, mungkin nanti sebelum kita lanjut lagi ceritanya seputar kegiatan ekstrakurikuler, kita mungkin jeda sejenak ya Bu Isti ya. Kita akan sejenak juga mengajak Sobat Muda untuk nanti boleh kembali bergabung, tapi tetap jangan kemana-mana bersama kami di Ayo Ngopi.
Di masa sekarang ini kita harus waspada terhadap penyebaran coronavirus atau COVID-19. Selalu patuhi protokol kesehatan, yaitu 1. Jika batuk atau bersin, tutup menggunakan lengan di atas siku. 2. Selalu cuci tangan menggunakan sabun. 3. Selalu menggunakan masker jika keluar rumah. 4. Selalu jaga jarak. Sayangi diri Anda, keluarga, dan sesama. Mari hindari penyebaran COVID-19 bersama-sama. Hilangkan stres Anda sehari-hari. Tertawalah bersama angkringan. Saksikan setiap Minggu jam 5 sore di saluran analog dan Jumat jam 8 malam di kanal digital TVRI Jogja. Bawah mulut Itu janggut. bawah janggut Itu perut. bawah perut. Tak cukup. Oke Sobat Muda, masih bersama kami di Ayo Ngopi, ngobrol positif tentang Indonesia. Bu Isti melanjutkan tadi ya Bu, bagaimana dukungan dari sekolah untuk upaya pelestarian budaya, salah satunya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Seperti apa Bu Isti? Di dalam awal tahun ajaran itu biasanya kan kami membuat anggaran ya, semacam rencana anggaran dan pendapatan sekolah. Nah, ini kami komunikasikan dengan komite dan karena kami sekolah negeri itu kan mendapat bantuan pendanaan dari APBD maupun dari BOS ya. Tetapi dengan bantuan tersebut kan masih dirasa masih kurang ya. Kemudian kami komunikasikan dengan komite untuk istilahnya ikut meringankan kegiatan-kegiatan di sekolah itu seperti apa. Nah, kemudian alhamdulillah juga komite itu juga merespon bagus. Jadi kegiatan-kegiatan yang di ekskul, kemudian kegiatan-kegiatan kesiswaan ini juga didanai selain oleh BOS, kemudian oleh APBD, juga oleh komite sekolah. Jadi anak-anak ini supaya potensinya itu benar-benar bisa dikembangkan, minat bakatnya itu bisa dikembangkan secara maksimal. Mestinya kan istilahnya jerbasuki mau beo ya Mbak ya. Kalau kemudian tidak kita tututi dengan biaya-biaya, nah mestinya juga tidak akan bisa jalan. Jadi biarlah anak-anak mengembangkan potensi semaksimal mungkin, kemudian kami dukung dengan pembiayaan dari berbagai sektor itu tadi. Baik Bu Isti. Sekali lagi kemudian guru-guru juga kami minta untuk mensupport juga. Jadi utamanya untuk yang terkait erat dengan pembelajaran ekskul. Jadi satu contohnya di perhotelan. Nah, di perhotelan itu karena erat dengan pariwisata, dengan komunitas di luar ya. Jadi anak-anak itu juga mengeksplor kegiatan-kegiatan dan pariwisata di Kulon Progo juga. Kemudian mereka buat video bagaimana presentasinya, dengan harapan kan selain itu bisa lebih mencintai budaya lokal, kemudian juga budaya daerah Kulon Progo, itu juga kemudian anak-anak itu tumbuh minat untuk selalu nguri-uri budayanya sendiri. Kemudian juga di jurusan multimedia, ini juga anak-anak itu kita upayakan untuk bisa mengeksplor budaya-budaya di Kulon Progo. Kemudian mereka wujudkan di dalam bentuk semacam kaset atau semacam CD yang kemudian nanti bisa di setiap saat kan kemudian bisa diberikan kepada adik-adik kelas, kemudian juga kepada teman-temannya, kemudian juga bisa juga itu sebagai tugas dari
akademik Ya. siswa juga. Baik Ibu, Seperti artinya itu. ini rekan-rekan siswa-siswi juga diajak langsung untuk terjun ke lapangan ya Bu Betul, ya. ya. Salah satunya melalui upaya dukungan dari sekolah bagaimana siswa-siswi bisa merasakan eksperimen Betul, untuk ya. berinteraksi langsung dengan masyarakat di Iya, lapangan. Nah, saya kembali ke Mas Hanif ya. Mas Hanif, mungkin gimana sih cara Mas Hanif untuk mengajak teman-teman yang lainnya, yuk selain kita menuntut ilmu di sini, kita juga berkegiatan karena ternyata manfaatnya banyak ya. Kita bisa lihat termasuk juga dalam pembentukan karakter siswa-siswi itu sendiri. Seperti apa Mas Hanif? Oke Kak, kalau kami biasanya sebagai pengurus OSIS itu pasti akan mengadakan kegiatan yang menggali potensi masing-masing siswa. Setiap ada hari besar atau hari apa yang istimewa, kami akan mengadakan perayaan event. Yang mana event nanti akan ada lomba-lomba yang itu digunakan oleh siswa untuk mengeksplor keahlian masing-masingnya. Seperti biasanya kami bukan hanya di bidang seni, biasanya kami juga di bidang olahraga juga. Banyak sih kegiatan kayak misalkan di peringatan bulan bahasa bulan Oktober itu kami mengadakan yang berkaitan dengan sastra-sastra, entah itu sastra Indonesia, Jawa maupun bahasa Inggris. Kemudian nanti kalau misalkan di event kelas meeting kami akan menggali potensi siswa di bidang olahraga. Nanti di bidang hari ulang tahun sekolah dan peringatan Hari Kartini kami ke bidang seni gitu biasanya. Oke, artinya kegiatan-kegiatan yang nanti bisa mengajak lebih banyak rekan-rekan untuk berpartisipasi di dalamnya ya. Luar biasa sekali Mas Hanif, banyak yang akhirnya tergerak untuk yuk berkegiatan bersama. Kalau dari Mbak Ella sendiri, sejauh ini seperti apa sih Mbak Ella mungkin aspirasi dari teman-teman siswa-siswi di kelas terkait dengan kegiatan pengembangan diri dan bagaimana teman-teman di sekolah ini juga akhirnya merasakan manfaat dari kegiatan pengembangan potensi yang ada di SMK Negeri 1 Pengasih? Ya. Kalau dari saya itu melihat di sekolah itu juga sudah tersedia banyak wadah untuk mengembangkan diri sendiri ya. Terus dari OSIS juga ada seperti event-event tadi. Nah itu kami membantu karena di seluruh kelas membantu untuk siswa-siswa mengajak untuk ikut bergabung dalam kegiatan-kegiatan di sekolah itu. Jadi jangan takut untuk ikut serta. Karena itu juga ada manfaatnya untuk pengembangan diri sendiri juga. Oke, ada manfaat untuk pengembangan diri kita sendiri ya. Baik, Bu Isti mungkin singkat saja Ibu boleh diberikan pesan semangatnya untuk siswa-siswi sobat muda di luar sana untuk yuk kita terus kembangkan diri, bukan hanya belajar ilmu saja tapi juga ikut menggali potensi yang kita miliki. Silakan Ibu Isti. Terima kasih kepada anak-anak semuanya ya. Ini kita itu selain menuntut ilmu akademik, itu kan juga mestinya potensi diri itu harus bisa kita munculkan supaya bisa mengasah bakat minat saya itu seperti apa. Sehingga kalau tidak mencoba ya tidak akan tahu. Sehingga di sekolahan ini ada banyak sekali eskul. Nah, tinggal kemarin sudah banyak memilih juga. Bahkan tidak hanya satu Mbak, ini Mbak seperti Mbak Elo itu pilihannya ada berapa itu kemarin itu. Kalau Mas Hanif itu teater, kemudian ikut apa lagi Mas kemarin? Saya teater Ibu. Teater. Nah, ini Mbak Elo itu ada banyak sekali. Jadi bakat minatnya itu ya silahkan diasah sedemikian rupa mumpung ada kesempatan. Kesempatan di sekolahan kita beri wadah, kita beri support biaya. Nah, tujuannya apa? Supaya itu bisa memberi bekal kepada anak-anak itu pendidikan membentuk pribadi yang tangguh, kemudian disiplin, tanggung jawab, kemudian juga mandiri supaya nanti kalau mereka itu sudah berada di masyarakat itu tidak canggung lagi, harapannya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Isti. Mungkin dari Mbak Ella, satu kalimat saja buat rekan-rekan muda di Indonesia, satu kalimat saja. Buat teman-teman, mumpung kita itu masih muda, kita manfaatkan sebaik mungkin apa yang ada di sekitar kita untuk mengembangkan diri kita sendiri. Oke, terima kasih Mbak Elo. Dari Mas Hanif silakan satu kalimat saja. Kalau dari aku buat teman-teman, meski sekarang ini kondisinya tengah pandemi, jangan malas-malasan dan terus tetap semangat menggali potensi diri. Itu yang terpenting. Oke, tetap semangat menggali potensi diri. Terima kasih sekali lagi Mas Hanif, Mbak Elo dan juga Ibu Isti, matur nuwun untuk sharingnya kali ini. Dan sekali lagi sobat muda, ini tugas kita bersama. Yuk, meskipun di tengah kondisi pandemi, tapi ini kesempatan bagi kita untuk terus menggali potensi diri, melakukan inovasi dan juga jangan lupa untuk terus bersinergi. Ibu dan juga teman-teman semua, sebelum kita akhiri obrolan kita kali ini, seperti biasa kita akan foto dulu untuk menyebarkan semangat bagi teman-teman muda di luar sana. Yuk kita foto dulu. Oke, sudah siap Ibu? 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih, semangat selalu. Semangat ya Mbak ya. Semangat, semangat, semangat.